Banyak lagi Sagittarius bodoh di hidupku ini. Oh iya. Salah satunya? Ya itu tadi. Iya. Yang kedua kayaknya curiga di gay. Terima. Move on-nya gimana itu 9 tahun? 9 tahun. Mabok jujur, mabok kan lo? Iya mabok. Mabok Tante. Tasya. Tahu. Akhirnya tahu karena pulang-pulang mabok. Oh iya. Mau konsul. Teman-teman selamat datang di Mau Konsul. Hari ini kita barengan sama Tasya Sihaan. Woi. Apa kabar Tasya? Baik dok, apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih sudah mampir di Mau Konsul. Ini adalah program curhat cinta yang sudah sangat ternama di Indonesia alias belum tayang. Ini kita sudah episode ketiga ya. Oke. Episode ketiga, bentar lagi kita tayang. Tasya apa kabar? Baik, Gimana? masih begini-gini aja, udah jomblo 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun. Oh, mau konsul apa kira-kira datang ke sini tuh? Bingung saya juga ya. Apa ya? Udah mati rasa ya katanya? Lumayan. Oh, lumayan. Lumayan. Kayak kok gak ada yang bener ya di dunia ini gitu. Apanya? Manusianya. Oh iya? Iya. Oh, jadi di mata kamu sekarang laki-laki itu semua gak ada yang benar? Belum ada yang datang yang bener kali ya. Oh, belum ada yang datang Tapi yang benar. kadang-kadang keburu males ya. Karena Ya gitu-gitu aja, sama aja patternnya. Kenapa ya? kamu mau cari yang beda? Mau cari yang beda. Kalau ada laki-laki yang ngobrol tapi lidahnya keluar bawah, itu kan dia beda. Itu agak di luar jangkauan ya kalau itu ya. Tapi kan kamu maunya beda. Iya kan? Gimana? Ya habis gimana ya? Dulu jadi gini dok, aku tuh pernah pacaran 9 tahun. Bab. Turun. Sorry. Enggak memang. Namun. Bentar ya, kita kencengin dulu ya. Sorry. Oke, lanjut 9 tahun. 9 tahun. Bentar. 9 tahun. 9 tahun. Mobil 5. Rumah sih sisa 6 tahun lagi tuh. Anak lah harusnya, udah SD gitu. 9 tahun pacaran putus. Terus, Karena apa? yes, seperti biasa yang terjadi perselingkuhan. Ini apa sih? Gini emosi aja. Gini. Dikerudungin aja kali kak. Gini kali ya. Ya gitu. Oh, kayak mau rambut gue kayak kurang minyak kemiri ya. Sisir ada, sisir. Di tas gue. Enggak di tas gue. Berantakan jujur. Ada lah. Ini kita taruh sini aja ya. Terima kasih. Ini kebetulan suster. Udah 6 tahun lah kerja di sini. Ya. Oke, Gitu. cukup rapi ya. Berapa tahun? 9 tahun putus. Perselingkuhan. Tapi kamu pernah ngomongin baik-baik nggak sama dia? Kayak, why? Pernahnya, jadi sebenarnya udah feeling sebelumnya. Sebelum ketahuan tuh udah feeling. Karena sebenarnya sudah sering diributin nih manusia ini nih. Ada orang ketiga ini ya. Namanya? Ada lah. Nggak mau disebut ya. Bisik-bisik aja, bisik-bisik. Itu deh. Oke. Terus ya udahlah akhirnya kayak ya gue kali ya yang overthinking gitu. Karena dia memang sering ketemu gitu, satu lingkungan lah. Terus tiba-tiba kita sedang baik-baik aja, terus dia gini, kayaknya aku udah gak bisa deh. Tiba-tiba? Lagi di dalam mobil misalnya? Lagi di rumah. Udah ke rumah? 9 tahun tuh udah mama papa udah tahu? Udah tahu dong, keluarga besar udah tahu. Udah kemana aja pacarannya? Situ-situ aja lah. Enggak keluar kota enggak ya? Enggak boleh tuh. Enggak boleh, takut ada lah gitu. Oke. Terus. Iya. Terus tiba-tiba ngomong gitu, ya aku tuh kebetulan bukan manusia yang suka begging. Jadi ya jawabanku adalah oh ya udah gitu. Langsung Ya diterima kan? begitu iya, aja tuh? terima aja. Ya ngapain dia yang minta putus kan? Tapi kan, padahal kamu masih bisa mencegah kan? Nggak mau aja. Tapi satu agama? Satu agama. Orang Batak juga? Iya. Udah ini deh udah mantep banget tuh padahal Sebenarnya iya. Udah tuh putus terus dia kayak heran gitu kan, kok ini orang kok nggak nangis nggak begging. Sebenarnya nangis juga tapi pas dia pulang ya nggak mau di depan mukanya lah ya. Gimana nangisnya? Ya nangis aja. Oh. Gitu. Terus ada mamaku di dalam, jadi aku kan di luar nih. Mamaku di dalam,
berusaha untuk aku tidak menangis depan mama kan. Kenapa Inang? Nanya gitu, kayak Batak kan gitu kan. Karena sebelumnya jadi kita putus 2 kali. Sebelumnya putus terus dia datang ke rumahku nangis-nangis dari luar kota, kerja di luar kota. Pilot, dia pilot. Bukan. Oh. Kayak dia datang ke rumah nangis-nangis, jadinya mama bapakku tuh nyalain aku kayak kamu nih anak orang kamu bikin kayak gembel gitu. Bersalah lah. Terus kayak udah kita balikan tiba-tiba dia minta putus. Ya udah kan, oh ya udah gitu. Terus pas masuk aku nangisnya di kamar udah kayak kenapa sih ini orang gini udah terus udah lupa lah sama dia. Tiba-tiba bener mamaku tuh feeling ngomong gini, kenapa dia udah punya pacar lagi ya di sini ya gitu, di tempat yang memang dia selalu ketemu sama orang ini. Kok tahu mama? Gak tahu, aku juga gak tahu. Tempatnya gitu. Disebutin? Iya. Oh feeling orang tua tuh emang. Terus? Akhirnya aku jadi mencari tahu kan, emang iya ya gitu. Ternyata bener, dia terus pacaran sama cewek ini. Pacaran, terus kita lama tidak berhubungan 2 tahun. Putuslah dia ceritanya. Tapi bentar, bidadari itu bisa diselingkuhin juga? Nggak lah. Tenang, semuanya tenang. Oke, terus. 2 tahun gak obrolan. Nah ini baru terjadi tahun ini dia putus, dia baliklah ke aku. Tapi kita gak balikan ya. Lagi bajingan. Kenapa kamu balik lagi ke orang yang mencintai kamu dari kelas? Bikin saya emosi kayaknya. Terus? Balik lagi tapi gak balikan ya aku berpikirnya kayak, karena udah 9 tahun juga udah kayak temen ya. Ngerasanya tuh pacaran udah kayak teman banget. Jadi udahlah kita temenan lagi aja seperti dulu gitu. Berarti sekarang masih chattingan? Oh enggak, belum. Sabar. Oh iya. Belum. Ada titik anjingnya gitu. Oh! Udah mulai kasar. Oke, terus? Terus udah chat-chatan lagi. 2 sampai 2 minggu yang lalu nih masih biasa aja. Tapi bukan chat-chatan sih, kayak tiba-tiba telepon gitu. Tapi udah baik-baik aja keadaannya. Lama tuh teleponnya? Lama. Telepon dia lagi di mana, terus kayak kita teleponan. Aku lagi di mana, aku di jalan teleponan gitu. Kamunya masih open tuh setelah disakitin gitu? Ya karena udah maafin aja gitu. Ikhlas. Karena ikhlas jadi pikirnya kayak ya udahlah kayak kita berteman aja. Karena kita satu circle juga dulunya. Sekarang? Enggak lah, gila. Bye. Oh iya. Jadi wanita gitu ya, sekali disakitin tuh dia udah... 2 kali disakitin baru kayak gitu. Udah hancur banget dong tuh hati. Lebih ke jijik ya. Oh jadinya ilfil, iya. Namanya siapa ya lakinya kalau kita boleh tahu? Gitu lah. Enggak boleh tahu ya? Enggak boleh. Terus habis itu. Bip ya, nanti editor tolong. Siapa namanya siapa? Ya, di bip ya. Iya. Siapa namanya? Enggak. Oh iya. Marga. Marganya deh. Adalah. Oh iya. Tuh, terus tiba-tiba baru minggu kemarin aku udah feeling lagi nih kayak dibalikan deh nih gitu. Terus tiba-tiba teman-teman yang kita satu circle ini enggak lah. Tiba-tiba dia post foto dia balikan. Padahal seminggu sebelumnya masih teleponan sama aku. Terus aku kayak wow, gak punya akal sehat nih kayaknya nih. Gitu. Gak punya akal sehat. Iya, gak punya akal sehat, akal budi, sense of living tuh gak ada kayaknya. Minum dulu. Sabar. Kayak penuh amarah ya. Minum dulu. Kita takut dimakan kalau begini, biasanya perempuan kan kalau udah gitu kan. Gitu ceritanya. Jadi gara-gara itu tadinya aku yang memaafkan dan tidak mikir aneh-aneh. Pas udah kedua kali gini ya berarti kan ya emang dasar kalau orang bodoh tuh emang bodoh aja berarti kan. Karakter berarti? Iya karakternya emang Gak bisa dirubah aja. Menurutmu? Gak tahu ya apa mungkin terjadi sesuatu dalam hidupnya dia bisa berubah. Tapi gak mau tahu juga sih, urus aja hidupnya sendiri. Tiba-tiba dia datang aja. Ngapain lu datang lagi masih punya muka gitu. Dia bilang iya Tasya aku gak punya muka tapi aku punya cinta untukmu. Kucing. Gak mau tetap? Enggak lah. Aku siap bertanggung jawab. Aduh. Dosa yang aku tanggung. Tanggungnya dosa lu sendiri, ngapa dosa gue ditanggung-tanggung. Tetep gak mau? Enggak. Dia cium jempol lo? Enggak. Bener gak mau tuh? Yakin? Yakin. Udah yakin 100.000%. Aku udah menyiapkan tabungan 10 miliar. Ngapa gak dari kemarin 10 tahun tuh gue malu. Gak kira kan tapi? Enggak. Oh tetep enggak? Aku udah menyiapkan budget sekolah untuk anak-anak Enggak lagi. Kalau tahun lalu mungkin aku masih kayak gak tahu ya ke depannya gini. Sekarang tuh kayaknya enggak aja gitu. Udah siap untuk mencari yang baru? Udahlah siap lah. Berarti cinta buat lu tuh apa? Cinta buat gue apa ya? Sesuatu yang bisa kita ngapain aja nyaman deh gitu. Diterima. Berarti
cinta tuh luas ya, bisa cinta sama orang tua, cinta sama pasangan, cinta sama teman. Kalau cinta terhadap pasangan sama, sesuatu yang bisa bikin lo nyaman. Berarti lo nggak nyaman ketika? Ya. Ketika apa ya? Aku sih jujur ya kalau aku udah cinta tuh emang goblok ya aku kalau udah cinta. Mohon maaf, sebentar, bintangnya apa kalau itu? Virgo. Kenapa ya? Ada apa ya? Gak ada apa-apa. Kita dengan Virgo aman. Aman ya. Terus. Kamu apa bintangnya? Aries. Oh. Baik, jujur baik. Baik ya. Baik, Virgo baik. Asal jangan baik, di baik. otak-atik aja, jadi setan langsung. Virgo, iya. Iya, memang dia kalau mencintai seseorang agak sedikit tidak bisa membedakan mana effort, mana bodoh. Kadang-kadang, ya tapi yang namanya orang cinta kan kita nggak bisa. Iya, pokoknya semua atas nama cinta deh kalau udah cinta tuh. Atas nama cinta. Tahu nggak lu? Tahu. Tahu ya. Gitu, aku kalau pacaran emang kayak udah kecintaan aja gitu. Jadi senyebelin apapun sebisa mungkin diterima. Move on-nya gimana itu 9 tahun? 9 tahun. Mabok jujur, mabok kan lo? Iya, mabok. Mabok, Tante. Tasya. Tahu. Akhirnya tahu karena pulang-pulang mabok. Oh iya. Tahu. Mama aku agak shock aja gitu. Hah? Tasya, what are you doing? Karena aku kalau di rumah gak pernah nangis. Dari udah bisa berpikir lah ya gitu. Anak itu gak keberapa pernah nangis. Kedua. Dari? 2. Oh bontot. Pulang mabok tuh. Iya. Kasih duit lagi gak? Mabok lagi sama Enggak. gitu? Oh, enggak. Langsung kayak aduh anak ini kenapa ya gitu. Tapi lu jujur. Jujur tahu karena taunya tuh lagi di mobil aku lihat foto dia dan cewek itu. So aku geram gitu kan, tapi nggak mau ngomong. Jadinya ujung-ujungnya nyupir kebut-kebutan. Terus bapakku duduk di belakang tuh ngomong mulu, jangan kebut-kebut gitu. So aku kesel kan, gimana nggak kebut-kebut ini gitu. Jadi terbuka deh, jadi cerita. Kita juga bisa bikin ngelawan orang tua ya. Nggak ngelawan sih, itu lebih ke curhat ya. Oh curhat tapi dengan nada tinggi aja. Iya, itu terus kaget lah mereka karena aku kan nggak pernah nangis. Tapi ini gara-gara ginian doang kok kamu nangis sih gitu. Gak doang dong, 9 tahun gak doang. Ya buat mereka mungkin doang, nggak tahu juga sih. Tapi kan lu yang ngerasain. Iya. Tapi abis itu aku memang tidak dipaksa nikah gitu tuh udah nggak kayak ya udah. Tadi dia dipaksa nikah. Iya. Nah ini dia nih masalahnya kadang-kadang kita menikah itu bukan karena keinginan kita sendiri tapi keinginan orang tua. Gue sebagai dokter cinta yang sudah 12 tahun di Myanmar ya. Gue sangat menyayangkan hal-hal seperti itu gitu. Kalau bisa memang teman-teman yang nonton ini ya, lu menikah tuh jangan karena pressure dari orang tua, tapi lu harus siap karena lu nggak tahu apa yang akan terjadi di kehidupan lu ke depannya dan lu harus benar-benar yakin. Tapi kalau orang tua udah berumur gimana? Nah, ini adalah sebenarnya ketakutan kita sebagai anak. Aduh, orang tua gue udah tua lagi. Gimana ya caranya biar gue bisa menyenangkan dia? Bukan cuman menikah. Ya, setuju sih itu. Iya, lu bisa melakukan hal-hal yang lain dan lu kasih pengertian ke orang tua. Ma, Pa, aku menikah pasti akan menikah, tapi dengan orang yang tepat. Daripada aku menikah terus aku bercerai. Benar. Kalau jawaban aku waktu itu gini, bener gak ya menurut dokter? Oke. Kita ini kan udah tua deh, kamu biar punya kesempatan untuk menikahkan kamu. Jawaban aku, udah jangan meninggal dulu sampai aku menikah. Itu jawabanku. Betul. Kalau sebagai gue yang jawab betul, tapi kan memang umur kita gak ada yang tahu. Ya kan? Saking udah buntu gak tahu mau jawab apa, udah jawab itu aja deh gitu. Iya, tapi karena kan belum ada kecuali udah punya pacar nih sekarang. Mungkin bisa tahu arahnya kemana kan. Gue tahu satu syarat orang menjadi pacar lo, gue tahu. Apa? Takut akan Tuhan. Benar. Wah, ilmu lagi aja tuh, ya kan? Kenapa bisa ngomong gitu? Takut karena gue melihat lu di sini bukan seperti Tasya yang 4 atau 5 tahun yang lalu ya, tapi udah sedikit bertobat memang. Udah mulai rajin ke gereja, betul ya? Ya. Iya kan? Betul. Iya, udah mulai dekat dengan ibadah gitu-gitu. Ya nggak salah, gue tidak menyalahkan kan. Tapi kadang ketika kita putus cinta, sesuatu yang baik itu pasti akan mendekat. Tapi kalau di pandangan lo, kenapa sih lo maksudnya diberhentikan oleh Tuhan dalam sebuah hubungan yang lu yakin kan? Kadang kan manusia berencana tapi Tuhan yang menakdirkan. Ya. Berarti kan ini bukan takdir lo. Lo menyikapinya seperti apa? Ya
udah ya gimana. Itu pasti ada momen-momen stresnya, momen-momen gak terimanya. Gimana tuh ngapain? Pecahin gelas? Oh enggak, aku larinya ke ini, nge-gym sampai pingsan baru puas. Oh iya? Ya. Karena menyakiti diri sendiri kalau orang dulu kan yang suka gini-gini Psycho gak sih itu? tangan. Gila gak sih maksudnya? Sempet mikir. Depresi, masuknya ke Gue depresi. gila nih gitu. Sampai berpengaruh ke kulit merah-merah gitu. Oh iya? Iya, karena udah saking stresnya nggak, ya memang nggak cerita ke siapa-siapa juga, jadi ditahan Nah sendiri. itulah makanya cerita. Nanti DM aja ya kalau mau cerita. Iya. Makanya praktek dong cepet dari tahun 2 tahun lalu. Iya kan maksudnya kita juga nabung butuh modal ya. Bikin studio gini kan murah ya alias. Gitu. Gitu. Jadi makanya. arahnya ternyata ke depresi, terus nge-gym. Aku baru puas kalau aku udah pingsan, jadi sampai bisa bohongin PT. Jadi dulu masih pakai PT. Kan Kamu udah sebenarnya capek belum gitu? iya, kalau PT kan nggak boleh dilanjutin kalau kita napasnya udah nggak kuat. Aku bisa pura-pura kuat sampai pingsan baru puas tuh kayak wah seneng banget gitu. Gitu. Sampai sebegitunya tuh ya. Sampai segitunya. Seberapa dalam? Emang udah ngapain aja pacaran? Enggak maksud gua udah ngobrolin apa gitu. 9 tahun tuh. Ngobrolin masa depan. Udah arahnya udah mau ke nikah lah itu. Karena udah putusnya aku udah lulus kuliah ya, udah kerja. Apa biasanya yang diobrolin tuh? Kayak misalnya nanti kita kalau udah nikah join income ya. Enggak. Oh, Belum. ya? Oh, belum. Tapi ya itu juga sih. Untungnya putus ya. Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir obrolan kita nggak terlalu dalam. Cuman hubungan kita aja karena lama. Terus kita bener-bener kayak temen. Pacaran itu bukan hanya sayang. Itu tuh nggak gitu. Kayak temen lu gue. Kalau kata Bang Bungus kan alasan masih bersama bukan karena terlanjur lama tapi karena telah Telah apa? berzina. Astagfirullahaladzim. Enggak sih, Enggak ya? enggak. Lu say no kan dengan hal-hal seperti itu? Enggak boleh kan? Boleh. Itu menentang perintah Allah. Iya kan perintah Allah. Surat Yesaya ayat 16. Gak Dapat. hafal ya Kak. Gua kira apal. Tapi kalau kita flashback, lu putus karena selingkuh. Tapi lu pernah nanya gak alasan dia selingkuh itu kenapa? Jadi waktu pacar pertamanya itu aku. Terus dia Bohong. nggak beneran karena kita dari SMA, jadi aku tahu. SMA di mana? Aku Tarki. Oh Tarki. Ya, oke. Terus. Terus karena banyak dari dirinya yang tidak berubah, waktu itu aku memang sempat ngomong, Tapi coba itu deh. bukan cewek. Cewek semua ya. Itu cowoknya? Ya dia yang lain, yang cowok semua. Bukan satu SMA berarti kan? Enggak satu SMA. Ketemu di mana? Lupa ya. Oh, aku salah chat. Lucu bener. Enggak. Kali ini emang udah jurus perempuan. Dia gak mengakuin. Padahal dia gak ngechat kan nih orang kan. Oh enggak, emang bener salah chat karena namanya tuh cuman siapa titik gitu. Kenapa bisa kamu save? BBM kan dulu. Oh iya Blackberry. BBM. Tapi kamu udah secantik ini dari dulu? Udah, dari lahir kebetulan. Ah iya. Oke. Salah chat. Oke. Salah chat. Terus akhirnya berlanjut pacaran. Sampai 9 tahun dia selingkuhin. Kamu pernah nanya gak alasan dia berselingkuh itu apa? Ya itu karena aku sempat ngomong kayak lu mesti pacaran sama orang biar lu tahu bedanya gitu. Salah ya? Karena sebenarnya dulu nggak mau, kan udah putus pertama nggak mau balikan, jadi aku bilang kayak coba deh lu pacaran sama orang karena tidak ada perubahan ya dari awal sampai 9 tahun tuh gak ada perubahan gitu. Ini yang bawa pasien ini kesini siapa ya? Kan ini lu yang minta. Kenapa jadi lu yang menyalahkan? Karena dilakukannya pada saat kita masih pacaran. Kan lu yang minta. Lu coba deh pacaran Ya putus sama orang. dulu dong, putus dulu baru Boleh tuh. pacaran. Boleh. Kayak siap, putus dulu nih 2 bulan gue mau PDKT dulu. Ya gak usah pakai 2 bulan, putus aja lu pacaran sama orang. Kalau balik jodoh enggak ya udah gitu. Nggak boleh, nggak bisa. Laki-laki nggak bisa digituin. Kenapa? Loh, kalau kita memang udah dibilang nih kayak, ya udah kita putus dulu aja lu pacaran sama orang lain. Kalau ternyata orang itu lebih baik dan segala macam, karena kan hal-hal yang kayak gitu udah lu buka. Ya nggak apa-apa kalau ternyata dia yang lebih baik ya silakan kan, gak disuruh balik lagi. Nangis juga tapi kan? Ya Menyesali kan pasti. nangisnya karena kita masih berhubungan, itu yang salah dong. Oh kalau dia udah bilang putus berarti lu udah siap? Iya udah silakan, kalau udah putus kan ngapain, gila dong gue kalau gue marah dia sama orang. Gimana gila?
gila. Oh berarti, Gitu. tapi kan lu, maksud gue lu buka kesempatan juga Syah. Gak bisa, laki-laki gituin gak bisa. Bintangnya apa kalau kita boleh tahu? Siapa? Sagittarius. Tarik Uterawang dulu. Banyak lagi Sagittarius bodoh di hidupku ini. Oh iya, salah satunya? Ya itu tadi. Iya. Yang kedua kayaknya curiga di gay. Ketemu di tempat gym. Enggak, ini dikenalin kalau yang gini. Oke, gimana? Dia gaynya gimana? Aku nggak sadar ya sebenarnya. Pokoknya tiba-tiba dia datang ke rumah. Mamaku yang ngomong, Dek coba kamu lihat dia suka perempuan gak sih gitu. Kenapa dia badannya sispek? Iya, badannya memang bagus, terus rapih, orangnya rapih tapi kayak gak normal aja gitu menurut aku. Kayak cowok tuh kan harus ada berantakan dikit ya. Ini rapih banget gitu. Kalau kamu terlalu berantakan dok. Wow. Tolong Farah, abis ini telepon klinik ya. Biar kita agak bisa. Oke, terus. Gitu. Tapi ya waktu itu karena kita lagi seneng-senengnya ya gak lihat gitu. Keanehan-keanehan itu. Tapi pacaran Ya sama yang di jalannya aja lah gak pacaran. berotot dia tuh ya. Kenapa kamu bisa menebak dia gay? Karena aku nggak nebak, yang tahu kan orang-orang di sekitar. Sampai pas sudah selesai nih hubungannya, orang-orang terus ngomong gini, dia suka cewek nggak sih Sya? Dia suka cewek nggak sih Sya? Kenapa perilakunya aneh? Nggak seperti cowok yang lain? Iya. Apa? Perilaku apa yang? Apa ya contohnya ya? Yang paling ketara adalah dia minta temenin aku trading alis. Trading? Alis. Iya ya. Makanya gue jadi goblok banget. Itu nggak sinyal. Itu nggak sinyal. Tapi kan kalau di dunia entertain banyak dong orang-orang yang emang mengatur alisnya ya nggak sih? Enggak, gue enggak. Apaan? Anda agak-agak. Ngapain kita nemenin perempuan trading alis? Pulang. Bocil juga. Iya benar. Dan ya ini Bentar. kebodohan aku ya. Lo temenin? Aku yang daftarin, aku yang nungguin. Makasih ya. Minum lagi deh. Lu temenin sih ya? Trading alis? Kan aku tanya ngapain lu trading alis. Ya penasaran aja gitu. Jadi aku kayak, aku aja gak pernah trading alis gitu. Instagramnya apa? Instagramnya? Ada nanti aku kasih tau ya. Gitu. Lucu ya, trading alis. Terus aku pas udah selesai gitu baru bilang Pasti sama. kuliah dia? Enggak, bukan. Oh. Tolong di... Soalnya gue ada teman. Instansi itu. Gitu. Tapi mamaku pas aku ceritain ke mamaku ya sama tuh kayak si Farah tadi. Kamu tuh goblok apa gimana gitu. Oh, berarti lu termasuk tipe kali yang kalau pacaran tuh open ke keluarga, Iya. udah kemana aja, Iya. ngopi di mana aja, main ngobrolnya sejauh apa. Pasti tahu. Keren. Pasti tahu. Orang tua pasti tahu. Jadi cinta itu adalah sesuatu yang bikin nyaman. Kalau dia nggak bikin nyaman berarti namanya bukan cinta. Nah, timbul rasa nyaman tuh ketika apa? Nah, itu aku juga bingung. Kadang-kadang cuman gara-gara ngobrol. Nyambung nih ngobrolnya. Nyaman Terus tuh. jadi kayak kan kalau udah sekali nyambung nanti ke depannya apa begitu loh. Oh iya. Nyamannya kan terbentuk nggak tiba-tiba dong. Betul. Awalnya ngobrol. Lama-lama ngopi, habis ngopi Nonton. Udah itu tuh aja putaran. Oke. Main dating apps nggak? Nah ini juga. Ya ampun kok banyak banget cowok aneh nih di aku ya. Terus. Jadi udah kan selesai sama yang gitu. Terus disarankan lah ya udah lu main dating apps aja biar Sama kenal temen-temen sama lo. orang. Iya. Nah aku tuh kebetulan agak anti dengan dating apps karena menurut aku terlalu stranger. Oke. Dating apps tuh kayak kita nggak tahu nih siapa. Oke. Akhirnya udah deh gue coba deh download terus ketemulah satu orang ini. Akhirnya kan kita mau ketemuan. Terus aku telepon temenku di deket rumah lo ada kafe apa supaya dia di otak gue kan kalau udah gua apa-apa kenapa-napa, ada temen gue nih Iya. gitu. Udah nyampe tiba-tiba datang dia gini. Cidisya gue tuh putus sama mantan gue gara-gara gue diselingkuhin. Mantan gue ternyata ada videonya tersebar gini. Terus gue kayak maksudnya lo tuh ketemu gue curhat atau mau memulai hubungan baru apa ya? Bentar. Ini agak janggal buat gue. Video apa ya? Kalau gitu betul. Ya kita kan gak tahu ya mereka berhubungannya sampai mana. Oh ada ya orang yang berhubungan tuh di video-videoin tuh ada ya?
Aku juga belum pernah sih kebetulan, jadi aku nggak tahu. Ini kan menurut cerita dia. Oh, gue baru tahu tuh kalau ada yang begitu-begitu ya. Parah ya. Parah. Ih, oke terus? Wow. Terus. Ya udah, jadi kan kayak menurut lo aneh banget lo ketemu gue nih buat curhat doang. Problematik lah. Tapi menurut secara gue. tipe, face, dan Oke, obrolan iya. awal, you like ya? Iya, Lu suka orang yang lebih tinggi daripada lo atau Iya, lebih pendek? lebih tinggi. Lebih pendek gak ada kemungkinan tuh ya? Nggak ada. Sulit banget. Heeh. Enggak, ini buat Rizky, buat gue. Buat gue. Gitu. Ada sih. Selalu lebih tinggi sih. Selalu lebih tinggi. Kalau lebih pendek kenapa emang? Ya aneh aja misalnya ngeliatnya gini kayak. Ya emang dia begini, emang dia kecil banget laki lo. Apa laki lo kurcaci? Ih masa di segini kan gak mungkin. Ya maksudnya lebih pendek sesenti 2 senti lah. Tetep aneh gak sih? Aneh sih kalau aku. Gitu ya. Nggak jujur tinggian dia, kalau gue kan tinggian dia gue. Nggak masuk tuh ya. Enggak, iya. Lebih tinggi. Sama aku nggak bisa sama yang lebih muda umurnya, nggak tahu. Kalau dia lebih pendek, lebih tua? Nggak mau juga. Pokoknya dia lebih tinggi, lebih Lebih tua. tinggi, iya. Belum pernah nyoba orang pendek sih. Belum. Kalau orang pendek tuh dia kalau dia sayang, wis. Beda ya? Beda, Tergantung anatomi tubuh ya sayangnya. Beda. Kita harus akuin orang-orang pendek tuh. Yusuf Apa tuh? Kalla. Enggak, no comment kalau itu. Iya kan, maksud gua dia kecil tapi dia sempat jadi wakil Iya, presiden. Habibie juga ya, Habibie Habibie. kecil, makanya lu jangan meremehkan orang pendek. Belum tentu dia akan menyakiti lu. Tapi sejauh ini juga nggak ada orang pendek yang deketin aku, nggak ada. Tapi tetap membuka peluang kan. Enggak. Sorry buat cowok pendek di luar sana, jangan coba-coba kalian untuk mendekati Tasya ya. Harus tinggi ya, harus tinggi. Tinggi berapa sih? Aku 170. Gue 168 sih jujur, pendek. Bisa. Ada ya sepatu yang ada. Bisa. Ada pantofel ya. Bisa. Enggak sih, sepatu main juga ada. Kalau enggak lu enggak usah pakai sendal, gue pakai sepatu. Nyeker ya. Bisa tuh, kalau kayak gitu kan. Badui kan ya. Lebih tinggi kita. Selain tinggi apa tipenya? Selain tinggi apa ya? Udah sih aku nggak banyak tipe. Yang penting seagama. Terus baik, udah itu aja. Kalau mulutnya bau? Itu kan common sense ya. Mau ketemu perempuan ya harus bersih. Kita nggak tahu kalau bisa lambungnya kotor. Ya Dia udah diomongin. berusaha. Mungkin diomongin dulu kali ya. Kayak coba deh Dia cek ngomong gini, lambung. "Sya, aku mau makan." Terus dia gini. Gitu. Gimana? Tapi cocok tinggi. Enggak sih, ganteng. tapi udah ilfil sih pasti. Nah itu maksud gue. Harus wangi berarti ya. Harus wangi. Wangi oke. Wangi dan bersih udah. Definisi bersih. Tolong definisikan bersih. Ya bersih, kukunya bersih. Bersih. Terus badannya bersih. Bebulu lagi gue. Pakai baju yang bener lah gitu. Ah. Jangan juga serampangan gitu loh. Serampangan gimana nih? Serampangan tuh celana sobek-sobek gitu. Terus bajunya belel-belel. Kalau celana sobek kan gak apa-apa maksudnya kalau style. Aku gak suka lagi. Celana sobek gak suka. Baju Baju ya yang penting jangan belel-belel aja. lehernya Iya. gitu. Ya rapih lah, rapi. Intinya udah rapi, wangi, mulut nggak bau, lebih tinggi, Lebih tinggi, lebih tua. Atau seumuran. lebih tua atau seumuran, lebih pendek, no. No. Why? Gue mau tanya why. Ya itu tadi, gue ngerasa kayak ngomong tuh gini. Kayak turun ke bawah gitu loh. Tapi kalau turun cuma gini, kalau ini kan pendek banget ya, tapi dia gini. Aku jadi merasa kayak bisa nginjek dia gitu. Wah, nginjek dong. Mencet kamu, gitu ya. Kalau mau berantem lo begitu. Aduh. Jujur ngeri. Jangan ngeri. Karakter. Tadi kan udah yang penting cocok. Cara karakter gimana? Bijaksana. Nggak kasar sih, itu pertama ya. Definisikan kasar deh. Nada tinggi aja kan kalau kita debat tuh. Kalau nada tinggi nggak apa-apa, di rumahku bernada tinggi semua ya, Batak kan soalnya. Oke. Tapi jangan mukul lah gitu, jangan kasar, jangan main tangan. Kalau cuman lo bego banget sih, itu tuh aku masih ya udahlah gitu dalam konteks bercanda ya, tapi ya bukan serius. Nggak kasar aja. Nggak kasar. Cuman itu aja. Iya. Simple berarti ya sebenarnya mendapatkan Iya, Tasya ya. simple. Cuman memang Tapi ternyata kan banyak orang yang tidak bisa dan tidak ada gitu. Kenapa ya? oke. Kenapa ya? Bisa dijawab. Gini, waktu gua di Myanmar kan gua sempat ke Thailand kan. Sebulan setengah.
lu belum mendapatkan itu karena mungkin lu belum membuka hati lu untuk orang yang baru. Atau lu selalu membandingkan dulu si ini ngedeketinnya gak gini. Tapi si ini ngedeketinnya kayak gini. Ini yang gue suka. Atau gue maunya dia ngedeketin gue dengan cara kayak gini. Bukan yang kayak gini. Nah, mungkin lu masih ada hal-hal kayak gitu menurut gue. Jadi lu pengennya ada orang yang benar-benar sesuai dengan kemauan lo. Betul? Mungkin ya. Nah itu berarti yang harus dirubah. Terus ada jadi takut juga sih. Kayak mau memulai tuh takut karena aku selalu merasa kalau aku pacaran kan all out ya. Kayak udah gue emang beneran cinta nih gitu. Nggak taunya dia salah lagi. Berarti kalau dari yang gue ambil ya, luka lu belum sembuh dengan maksimal sebenarnya. Sama yang mana? Sama yang sebelumnya. Oh. Lu masih punya luka-luka yang masih membekas di hati lu sehingga lu belum siap untuk membuka hati lu untuk orang yang baru. Tapi lu menyalahkan bahwa tidak ada orang yang mau deketin gue. Padahal ada, jujur buka WhatsApp sini. Gak ada, Beris. Sini gue lihat. Gue lihat pasti ada. Good morning Tasya, ada. Gak mungkin gak ada ya kan? Enggak. Memang lu aja yang belum spesifik. Enggak tiap hari. Tapi ada gak? Coba lu balas. Aku balas. Apa? Di chat berapa jam? Apanya balasnya? Ya kalau sempat. Nah itu kan berarti kan tandanya orang mau ngedeketin juga langsung defensif. Iya. Tapi banyak juga loh cowok-cowok yang giliran kita, ini aneh juga nih, giliran kita balasnya cepet kayak, tahu kan ada cowok-cowok yang merasa kayak, oh dia kayaknya udah mau sama gue nih gitu. Kayak kurang tantangan katanya gitu. Enggak juga. Kalau yang bener harusnya tidak ya. Iya kalau yang bener seharusnya ketika dia memang lagi sibuk dia ngabarin kayak aku syuting dulu ya atau aku kerja dulu ya nanti kalau udah selesai aku chat kamu gitu. Terlalu agresif nanti. Enggak juga sih. Apa sih agresif tuh? Terlalu kayak kan kita belum pacaran nih, kita baru lebay kalau itu lebay. Tapi itu Gen Z gitu loh biasanya. Gen Z lagi nih. Gue perang sih rata-rata kalau di kantor ada namanya Farah ya. Gue pernah perang sama dia tuh. Kenapa? Kayak bare minimum sama effort menurut dia mana ya. Jadi kasusnya waktu itu lu rumah di Bintaro misalnya, gue di Cawang nih. Terus kita ada janjian misalnya di Bogor lah. Gue tuh harus ke Bintaro dulu. Terus gue ke Bogor, terus gue ke Bintaro lagi. Terus gue baru ke Cawang. Itu namanya bare minimum, bukan effort. Menurut lu effort atau bare minimum? Dengar ya Farah. Dengar ya. Ini effort. Bukan bare minimum. Kalau menurut dia bare minimum, dia bilang gak bisa. Cowok tuh harus menjemput wanitanya dengan bla bla bla. Tapi tetap dijemput kan? Jemput? Lagian apa sih beda effort sama bare minimum? Perang lagi kita. Ya kan intinya dijemput dan diantar, udah setitik. Gini Tasya Sihaan ya. Gimana jelasinnya? Bare minimum itu menurut mereka ini, kita sebut aja langsung si Farah ini. Kewajiban. Jadi lu harus banget. Kalau lu mau ngajak gue jalan gak bisa, kita ketemu di tengah gak bisa. Lu harus jemput gue karena itu bare minimum. Karena lu jadi pacar gue, lu wajib jemput gue. Gojek kita. Kalau effort tidak kewajiban. Enggak dong, effort. Kita kan lu menghargai itu sebagai effort gitu, bukan lu Oh, punya bukan pemikiran keharusan ya, yang kayak ya. lu mau ngajak gue jalan ya, lu harus jemput gue. Oh iya. Effort Effort dong. ya, kalau aku itu anggapnya effort. Effort kan. Gen Z. Gen Z lah. Dewasa sekali Anda. Bagus. Ntar kita ketemu sama yang namanya Farah ya. Ntar lo kasih tahu, gue kasih tahu tuh. Farah tuh effort. Iya, ya. effort ya. Baru kali ini gue temuin Gen Z bilang itu effort. Rata-rata bare minimum. Jadi kalau memang itu effort sih gue setuju. Karena kan laki-laki nih, jemput bensin, mandi. Ya kan konsekuensi. Iya sih, gue tahu. Cuma kan itu effort buat kita. Iya benar, effort. Jadi tolong hargain, jangan di Emang bentuk tidak dihargainya apa? disepelekan aja, kayak itu Kayak di itu sesuatu yang biasa. harus dan biasa banget. Kan enggak dong, itu kan effort. Kalau tiba-tiba di tengah jalan habis bensin, ban meledak, sakit lambung. Iya. Iya kan kita nggak tahu, tiba-tiba lagi nyetir, aduh sakit banget lambung gue nih. Terus kata ceweknya, apa sih lebay? Iya itu nyebelin sih.
Iya kan? Itu maksud gue itu namanya effort. Jadi kan iya. tolong dihargai lah kami ini sebagai laki-laki yang udah jemput. Ya kalau gue sih dihargain banget sama cewek gue gitu. Jadi nggak pernah lah itu bare minimum dan lain-lain. Kalau aku sama mantanku dulu aku yang suruh jemput. Lu disuruh jemput? Iya. Udah gitu suruh nyupir lagi, dia gak mau nyupir. Pantesan berbekas ya. Berapa itu argonya ya kalau hitung-hitung ya? Iya kan? Rumah lu di mana? Rumah lu di mana? Di Bintaro. Rumah dia? Di selatan deh, pokoknya jauh lah. Lu dari Bintaro, lu jemput, terus abis lu jemput, Kita baru pergi kemana. Terus pulang anterin lagi kan. Emang aku sih yang tolol. baru sadar. Udah sih, udah sadar. Udah sadar sekarang. Tapi nggak mau lagi lah ya punya cowok-cowok kayak gitu. Ya enggak, gila ya. Nggak mau tuh ya. Minimal bawa mobil. Kalau dia cuma punya motor, Gak apa. it's okay for you ya. Kayak sayang, sorry pakai mobil kamu dulu ya. Gak apa-apa. Gak apa. Bensin dari kamu ya. Enggak lah, lu lah gila kali. Ya kalau dia mobil bilang gue. iya, maksudnya dia bilang gitu, bensin dari kamu ya sayang, aku belum gajian. Oh ya belum gajian gak apa. Aku belum KPI nih, jadi belum. Tapi nanti belum diganti bisa kalau ada gajian. Hah? Nanti diganti kalau ada gajian. Oh terhitung hutang, terhitung hutang. Iya terhitung hutang sih. Iyalah, ya ampun kalau nggak punya modal apapun ya, modal hati, modal uang, modal mental, ya nggak usah memulai hubungan. Pentingan modal hati apa modal Dua-duanya uang? harus balance. Balance. Kalau ternyata gajinya, dia punya gajinya lebih gede daripada lu. Gajinya lebih gede daripada aku. Sorry. Gaji lu lebih gede daripada dia. Ya nggak apa-apa. Asal dengan apa yang dia punya effort. Oh berarti semuanya cinta tuh harus berkesinambungan ya. Iya. Kalau tiba-tiba di tengah jalan miskin dia, kayak jadi pengangguran. Udah kawin apa belum bedanya? Udah. Ya nggak apa-apa kan ada aku. Keren. 2 tahun lah paling lama tuh lo ngomong begitu. Habis itu udah mulai nyap-nyap tuh. Setahun setengah udah mulai. Ya usaha dong, udah tahu lagi broke ya usaha. Jangan malah kayak ada istri gue. Itu namanya sakit. Kalau tiba-tiba dia pengangguran dia bilang, sayang bukain aku rental PS aja deh. Aku jaga rental PS, kamu kerja. Gitu. Itu agak susah ya. Iya kan maksud gue, tapi kan dia kerja, dia minta modal. Nanti aku balikin modalnya. Kita ke psikolog aja dulu yuk. Siapa tahu ada yang salah gitu. Tapi kan itu bentuk usaha sih ya. Ya makanya kita ke psikolog aja dulu. Siapa tahu gue yang salah nih. Otak gue yang salah gitu. Atau jangan otak lo yang salah. Jadi kita harus cari. psikolog, Tasya kamu yang salah. Kamu harus modalin suami kamu. Ganti psikolog yang agak lebih benar. Berarti kan tandanya lo harus lebih benar daripada laki-lakinya. Ya kan gak masuk akal lah. Masa ya gak apa-apa juga sih buka rental. Ya, hey, rental PS tuh saya yang sangat menjanjikan sekarang. Iya, Rental iya. PS, warnet. Ya oke, berarti kita hitung dulu apa keuntungan dan kekurangannya buka rental PS. Pertama, aku lebih punya waktu buat kamu. Dari mana? Jaga rental. Ya kan jaga rental, gue di rumah nih. Ya, kamu kan bisa main ke rental. Bisa, kan kita kerja. Own business, Tasya. Kamu harus mengerti. Gak mau ngerti, kalau gitu gimana? Katanya kamu mau support aku. Support tuh dibukain rental. Iya tapi kamu main dong kesini. Aku jadi punya waktu banyak buat kamu. Kalau banyak kebauan udah gue bukain rental, gue disuruh ke situ. Dari awal kamu bilang kamu mau sportif buat kamu. Bayangin kalau kamu bisa main FIFA. Apa untungnya buat gue? Kompetisi juara perempuan pertama juara FIFA di Indonesia, Tasya Syahaan. Aduh gak deh, udah pusing WA. Nggak bisa ya, tetap nggak bisa. Nggak bisa. Untuk petarung-petarung PES di luar sana dari FIFA, Tasya nggak mau bukain rental PES intinya ya. Jadi tetap nggak bisa ya. Nggak bisa lah, harus sendiri lah. Kalau kata bapakku, cari calon suami itu bukan yang kaya, tapi yang mau bekerja keras. Wow, siapa nama bapakmu? Maruli Sihaan. Marulis ya. Carilah laki-laki jangan yang kaya tapi yang bekerja keras. Tolong di note Marulis ya. Ada foto bokap ntar kasih ya. Jadi ada foto itu. Gitu, jadi mau dalam keadaan apapun, apa aja dikerjain gitu loh. Walaupun ya Tuhan belum kasih rezeki yang Iya. banyak ya lo harus terima ya gitu. Lo anak kedua berarti ya? Kedua. Gak pernah hidup susah ya? Wah susah banget. Pernah. Ya pernah lah. Jadi pernah. kalau laki-laki yang ya kamu susah-susah dulu aja sama aku, sederhana dulu aja sama aku gitu. Cowok. Lah itu 9 tahun. Dari gak punya apa-apa tuh. Sekarang punya. Oh juga ya. Terus lo ditinggalin? Iya ditinggal. Nge-gym ya? Nge-gym. Minum apa itu kalau mabuk-mabuk?
Alkoholnya apa? Jenis Apa aja. Sumpah dulu habis putus tuh apa aja diminum deh itu. Intisari, Minum. anggur merah, Minum. anggur putih, Minum. ciu. Enggak, itu enggak sih. Katanya apa aja. Enggak ciu juga. Katanya apa aja. Mentok di intisari lah. Wow, Intisari memang beda Intisari. Boleh tepuk tangan buat Intisari ya teman-teman. Kalau bisa Intisari di sini nggak apa-apa, gue ikhlas gue. 1 botol, 2 botol gitu nggak apa-apa program. Lumayan ya. Lumayan minum nggak apa-apa, yang penting cair. Yang penting cair. Makanya Alkohol, dulu udah segala-galanya diminum, tapi abis itu udah kan, itu merusak ya. maaf, narkoba nggak kan? Ya? Enggak dong. Enggak ya? Enggak dong. Nggak sampai ke sana kan? Enggak. Sempat mau coba ada? Enggak. Takut aku ngeliat orang narkoba tuh takut. Oh iya? Kenapa? Kayaknya jadi bego aja gitu orang narkoba. Terus jadi nggak nyambung kan diajak ngomong. Nggak juga, ada juga Nggak orang ya? yang nonton Pablo Escobar nggak? Enggak sih. Nonton, harus nonton. Berapa setoran hari ini? 5 miliar. Bodoh kamu. Itu kan kalau yang kaya. Banyak orang yang narkoba nggak punya apa-apa. Ada. Tobat ya, Ananta tobat ya. Misalnya begitu-gitu. Gitu. Gue yakin kalau kantor ini dites urin juga nggak ada yang narkoba satupun. Karena memang perjanjian kita di kontrak itu. Iya, Nggak bagus. boleh menyentuh narkoba. Nggak boleh. Tolong ya teman-teman semua. Di jauhi negara narkoba. ini juga nggak boleh menyentuh narkoba. Betul. Di tanah air ini kita tidak boleh menyentuh narkoba. Jauhi narkoba dan dekati orang tua. Itu pesan dari gue. Orang tua, ada 2 orang tua kandung dan orang tua angkat. Dan orang tua Jadi ayah. apa pesan buat aku nih? Belum lah, kita Oh, kan belum. gue masih. Oke. Udah mau selesai, buru-buru banget emang. Enggak. Gue belum bisa kasih pesan karena masih banyak beberapa pertanyaan gitu. Setelah lu udah minum-minum, sekarang lu udah mulai berdamai dengan diri lu. Udah. Kegiatan berdamai dengan diri lu sendiri nih, lu melakukan apa? Aku masih nge-gym sampai sekarang tapi dengan yang sehat ya. Kalau waktu itu kan sampai pingsan-pingsan gitu. Kalau Oke. sekarang yang penting udah rutin olahraga, udah nggak minum, terus Nggak minum? enggak, Sama sekali? air putih sama teh, Alkohol enggak tuh? enggak, Berhenti? berhenti. Keren. Terus gimana caranya? Niat? Niat, iya ya. Aku merasa kalau berhenti cuma diomongin tuh nggak akan berhenti karena nanti tiba-tiba ngobrol sama temen lagi minum-minum terus kita jadi kebawa minum. Tapi kalau emang udah nggak mau. Jadi niat kita untuk berhenti apapun yang kurang Apapun baik ya. dengan badan ya niat Harus aja. dari Ya? hati, iya mau diomongin sampai berbusa juga kalau nggak niat nggak bisa. Masuk brand anggur merah Natasha harus minum 600 juta setahun. Minum lagi nggak? Tergantung bayaran. Masih bisa deh. Yang penting Bisa lah dikit. Gitu. nggak mungkin dikit. Satu botol mah ada itu satu botol. Gitu. Nge-gym. Terus apa ya, udah jarang gini ketemu banyak orang iya, tapi tetap punya circle yang sehat deh gitu. Yang selalu apa-apa tuh ke mereka. Pertemanannya itu tuh aja. Tapi lu percaya tuh dengan cerita ke sahabat-sahabat lu itu menyembuhkan hidup lo gitu, masa lalu lo? Kalau soal percintaan aku jarang cerita sama sahabat ya. Berdoa agak kudus ya aku emang. Oh iya? Berdoa aja, iya. Kristen dari lahir berarti? Iya dong, Kristen Protestan atau? Protestan. Oh, doa Bapa kami ya? Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Seperti Di bumi seperti di surga. Kalau di kita Al-Fatihah lah itu ya. Al-Fatihah doa wajib gitu. Iya, pokoknya berdoa gitu. Kalau ke teman-teman sekarang lebih ceritanya kalau ada yang deketin gitu. Terus kadang-kadang lebih terbuka lah. iya, soalnya menurut mereka aku agak bodoh ya percintaannya. Jadi aku perlu makasih ya. Iya, jadi aku perlu tanggapan orang lain kalau ini gimana nih. Kalau gue menanggapi itu ya, kalau lo tanya tadi message gue apa? Message gue adalah lo harus berdamai dulu dengan diri lo baru lo membuka cinta yang baru. Kalau lo belum berdamai sama diri lo gak akan bisa. Karena ketika kita siap untuk mencintai orang lain, kita harus siap juga mencintai diri kita sendiri. Mencintai orang lain itu bukan berarti kita menyakiti diri sendiri atau tidak sayang dengan diri kita sendiri. Kayak kita gak punya waktu untuk me time, kita gak punya waktu untuk tahu siapa diri kita sendiri. Kalau lo udah tahu itu baru lo bisa mencintai orang lain. Nggak jadi lebih susah ya? Enggak. Nggak ya? Enggak. Kalau lu udah mencintai diri lu sendiri terus lu bisa mencintai orang lain, hidup lu pasti akan sempurna. Tapi aku udah lakuin itu selama 2 tahun aku sendiri aku lakukan itu. Karena kan masih banyak milih. Salah ya? Memilih itu salah ya? Bukan salah, tapi lu belum mencoba untuk masuk ke lebih dalam.
Memilih nggak apa-apa. Misalnya nih. Gua sama Iqbal Kobe Junior kan 11-12 nih. Misalnya gua sama Iqbal. Ya. Head to head. Mm. Lu harus tahu siapa yang lebih sayang sama lo. Caranya berarti harus menjalin hubungan dulu. PDKT. Iya, PDKT. Jangan dua-dua lu pacarin, jangan. Ya maksudnya ngobrol. Ngobrol, misalnya Senin ketemu Iqbal, Selasa ketemu gue, Rabu ketemu Iqbal, Kamis ketemu gue, Jumat lu pilih. Oh ya oke. Antara gue sama Iqbal, yang pengen lo kenalin siapa, yang pengen lo kenalin lebih dalam siapa, Sabtu Minggu libur untuk diri lu sendiri, untuk keluarga dan lain-lain. Untuk siapa nama Golden itu? Carlo. Untuk Carlo gitu-gitu. Jadi lu harus bisa melihat siapa diri Nggak lu boleh, sebenarnya. nggak boleh ilfil di awal gitu. Nggak ya. boleh. Boleh sih. Ada pengalaman. Ada. Kalau ilfil di awal boleh. Tapi maksud gue jangan sampai lu takut untuk mengenal lebih lanjut. Karena kan kalau 2 tahun sendiri sih kering ya. Maksud gue nggak ada jalan-jalan, nggak ada apa ya. Otak tuh nggak basah gitu, nggak. Ya kan bisa aku tuh percaya ya, tapi ya kalau kita aman dengan diri sendiri, kita pasti aman sama orang lain. Ngerti nggak? Jadi kayak harus nyaman dulu sama diri sendiri. Kalau Ya sudah itu. oke, baru bisa menuangkan cinta ke orang lain Ya gitu. itu maksudnya kenal dulu sama diri sendiri. Nah tapi kan ketika udah ngerasa oke gue udah konten sama diri gue nih, ya nggak mau dong ketemu orang yang gak jelas. Iya. Buang-buang waktu dong. Nggak gue. jelas versi lo apa? Iya masih nggak tahu kayak kita mau ngapain ya, kita pacaran atau enggak nih, kita jalanin aja dulu nih. Itu menurut gue enggak sih. Gue nggak bisa tuh kayak kita jalanin aja tuh. Menurut gue apa sih tuh Iya, definisi kita seharusnya lo tanya jalanin? mau sampai kapan lo jalanin kayak gini. Gue cuma punya waktu 2 bulan, tapi gue nggak mau pacaran. Gue pengen lihat dulu. Gitu ya, nggak berani lagi ngomong gitu. Kenapa nggak berani? Iya aku terlalu cepat menilai sih. Nah. Denger kayak gitu tuh kayak, ya nggak, dia belum siap nih berarti gitu. Ih nggak bisa dong. Kalau misalnya gini, definisi laki-laki yang jalanin aja dulu ya. Jalanin aja dulu itu adalah hal yang kalau kita sebagai laki-laki tuh kayak, bener nggak ya Tasya gitu mau support gue? Bener nggak ya orangnya Tasya? Kita kan pasti pikir-pikir. Nggak mungkin juga kita langsung Tasya, will you marry me? Ah gila. Gila. Kalau tau-taunya lo error, ya kan kabel minnya putus tiba-tiba marah-marah atau gitu. Lagi pacaran kan takut juga kita sebagai laki-laki. Makanya kalau ada orang yang bilang jalanin aja dulu yuk. Ya udah, Nggak ada tapi aku jalanin. cuma punya waktu 3 bulan. Abis itu aku harus tahu kamu mau bawa aku kemana. Tapi yang lain jangan ditutup. Oh tetap membuka ya. Iya, jangan update story lah sama tuh cowok. Iya. Iya kan? Iya benar. Resep kan gitu. Jadi menurut gua adalah lu harus berani untuk membuka hati lu lebih lebar lagi untuk beberapa orang. Oke. Jangan cuma satu. 9 tahun pacaran, kandas karena selingkuh. Obatnya adalah nge-gym. Terus abis nge-gym lu berdamai dengan diri lu sendiri. Gereja berapa minggu sekali? Seminggu sekali lah. Seminggu sekali hari Minggu Kan ada yang 2 kali seminggu ada kan 2 kali. Ada kan 2 kali. Bukan gereja itu, kegiatan lain yang berhubungan dengan Pelayanan. gereja. Ya, Oh, lu ikut pelayanan enggak? ikut. Gereja apa Tiberias? Enggak, aku GKI. GKI itu apa? Tapi Gereja Kristen Indonesia. Indonesia, ya. Ada berapa di lagi Indonesia suka. GKI itu? Waduh, ada banyak ya. Coba di Google aja. Oh iya. GKI itu banyak ya. Berarti pelayanan juga selain itu? Ya nggak ada. Kalau di gereja tuh ada community deh kayak di hari biasa yang datang kita ngomongin firman Tuhan yang kemarin gitu. Contoh. Firman Tuhan apa nih yang kira-kira ngena banget nih sama lu nih? Mengampuni sesama itu ya. Memaafkan sesama gitu. Iya, karena Gimana kalau kalimatnya? di Alkitab kita harus mengampuni 77 kali, bukan 7 kali doang gitu. Ibaratnya kayak lu harus mengampuni terus, mau orang ngapain lu ampuni. Nah itu kan sulit ya, tidak manusiawi ya. 77 kali? Kayak ini aja aku baru 2 kali bikin kesel udah Tapi kan sama orang yang gondok. sama. Maksudnya 77 kali itu dengan orang yang berbeda Sama mungkin. orang yang sama. Pokoknya gak boleh benci orang, harus mengasihi orang aja. Berat. Ya kan? Berat. Tapi lu lakuin gak? Iya berusaha, tapi kan namanya kita manusia tetap adalah momen-momen kayak gitu, ada keselnya. Tapi nanti at the end ya udahlah gitu. Kata-kata itu disebutkan oleh Tuhan. Tuhan. Iya maksudnya yang menyampaikan kan pastor ya? Siapa namanya? Ya, enggak, Pendeta. Iya, ya, tapi di Alkitab yang menyampaikan Tuhan. Kalau yang di anggur-anggur merah yang kalau kita dapat tuh kan ada tulisannya tuh di atas. Ada gak tuh tulisan-tulisan gitu?
Ya ada. Ada? Cukup? Cukup. Banyak, gede dong anggur merahnya kalau gitu. Enggak ya segini cukup ya tulisannya. Apa sih? Enggak, gue nanya, bener kan itu tulisannya panjang. Iya tapi cukup. Ada kok yang panjang juga. Pengen gue coba. Coba ya. Iya. Coba gereja. Nanti dulu. Belum ya, belum. Belum. Nanti dulu ya, karena kan maksud gue tidak ada agama yang berbeda di Benar. Indonesia ya. Semua itu kan mengasihi, semua itu mengampuni, semua itu menyayangi sesama gitu kan. Ya nggak ada lah yang ngajarin benci aja dia gitu kan. Nggak ada. Tapi apa tanggapan lu buat orang-orang di sana yang pacaran beda agama atau menikah beda agama? Aku ya, kalau aku menghindari pacaran beda agama karena aku kan pacaran buat nikah nih. Kalau kita udah beda agama, udah susah lah. Nanti gimana ke depannya? Itu satu. Akan jadi kayak cuman menunda masalah di akhir gitu. Bom waktu aja. Iya, sekarang oke lah cinta-cinta kayak nanti entah dia yang pindah atau gue yang pindah gitu. Tapi kan belum tentu kalau tiba-tiba semakin kenceng dua-duanya gimana? Bapak emak gue cerai sih beda agama. Nah, Karena itu. cerai dia. Terus yang kedua, aku tuh percaya kalau udah nikah kita kan punya masalah. Gimana lah kalau lagi bermasalah terus berdoanya sendiri-sendiri gitu kan gak enak ya. Iya. Lebih enak kita berdua gitu berdoanya. Tapi Itu kalau sih. ternyata seiring berjalannya waktu kayak ya udah aku ikut kamu aja gitu. Karena apa dulu? Ya karena aku ingin mengenal Tuhan lebih dalam di agamamu. Nah kalau itu gak Tapi apa. udah menikah. Udah menikah? Udah. Kalau ke aku kayaknya aku kecil kemungkinannya karena aku gak mungkin memulai hubungan dengan yang beda agama. Tapi masih ada kemungkinan karena Masih lu ada jawab kecil ya. Iya. Tapi kalau ternyata lu yang pindah, Gak mungkin. yakin? Yakin 100%. 100%. Ya kan kita tanya, Iya, nggak apa-apa dong. Iya kan, kalau kita nanya kan nggak apa-apa gitu Nggak apa-apa. kan. Iya. Coba maksudnya dari Coba Asia pindah. aja, dari Asia, dunya nanti minggu depan. Pelan-pelan maksudnya kan. Tidak. Nah ya bercanda ya. Jadi untuk pacar beda agama enggak ya? Aku enggak, tapi kalau yang orang lain mau mencoba ya silakan aja. Kalau dekat sama misalnya orang yang lu kan mainnya lebih tua nih. 30 tahun lebih tua. Maksudnya berarti dia umurnya 50 gitu? 50. Enggak sih, tua banget ya. Katanya tadi lebih tua. Ya lebih tuanya maksimal 5 tahun lah. Maksimal. Heeh. Kalau yang 30 tahun dia cuma bilang, Tasya bentar lagi saya pensiun. Saya mau kamu yang handle semua ini. Enggak itu. Bentar lagi saya meninggal. Kamu yang meneruskan warisan saya. Enggak sih, aku kan pengennya berkeluarga. Kalau dia udah tua, nanti aku gimana? Ya kan kita tanya gak ada salah aja ya kan? Boleh dong. Pasti kita tanya gak boleh. Boleh, tapi Jadi enggak, 30 enggak. tahun enggak, 5 tahun. Berarti 5 Tasya tahun, ya sekarang 5, 6, 7 gitu. Oke lah. 26, berarti ya maksimal 35 lah ya. Iya. Duda sama Duda? Enggak lagi. Enggak tuh ya. Enggak kepikiran juga sih. Dudanya tanpa anak tapi dia gak punya anak. Enggak. Kenapa? Coba gue mau tanya. Kenapa ya? Aku pertama orang tua ya. Orang Oke. tua aku tuh Misalnya gini. Lo jawab gini. Dia jawab gini, si Dudanya jawab gini. Loh, daripada aku pacaran-pacaran, berzina, pegangan tangan aja kan berzina. Lebih baik aku menikah. Yang segala sesuatu aku lakukan itu mendapat pahala. Tapi di kemudian hari aku tidak cocok. Tapi aku belum punya anak, akhirnya kami berpisah. Dia menjelaskan seperti itu. nggak mau aja. Tetap nggak mau. Karena labelnya Duda aja. Enggak sih, bukan Nah. karena itu juga. Terus? Kalau di agama aku nih, kalau kita bercerai tapi istri atau suaminya masih hidup, dia mau kawin lagi tuh jadinya berzina. Oh. Jadi memang tidak boleh bercerai. Apa yang disatukan Tuhan Tidak boleh dipisahkan dicerai-beraikan manusia. Ih, mulai Gitu, jadi takut ya. Enggak boleh tuh ya. Gading Martin masuk. Enggak. Ariel. Nggak mau sih, emang maunya udahlah kita dari nol deh gitu. Gak usah yang duda-duda deh. Berarti lu open mind banget dengan orang yang berproses ya. Udah gue temenin lu dari nol nggak apa-apa. Tapi lu satu agama sama gue, lu takut akan Tuhan dan lu menghargai gue sebagai Iya manusia. nolnya gak nol-nol banget lah di umur segini ya. Maunya apa sih, Syah? Kita apa sih? Setara, sepadan. Nah tuh, yang sepadan. Berarti kalau gaji lu 25 juta sebulan lu harus nyariin 25 juta dong?
Ya enggak, yang penting effort ya kan tadi, yang penting effortnya. Setara, katanya tadi setara. Setara kan bukan berarti uang. Komunikasi. Setara otak, setara hati, setara effort. Oh iya. Iya kan? Oke. Akhirnya kita dapat nih salah satu perempuan yang siap Aneh ya? alias aneh. Enggak. Siap untuk memperjuangkan seseorang ya. Memperjuangkan seseorang yang gak dari 00 banget. Yang setara. Yang setara tentang komunikasi, tentang materi, dan yang pastinya ketika sudah menikah lalu suaminya mau buka rental PS enggak. Tapi kalau suaminya lagi nggak ada uang disupport tetap ya. Hebat. Gue jarang menemukan itu soalnya waktu minggu lalu nih gue syuting sama Dimas Bax. Ada cewek yang bilang kalau lu nanti abis nikah sama gue susah ya, gue nggak bisa sama lo, gue tinggalin lo gitu. Ya, kalau, apa pandangan lo tentang buat perempuan-perempuan yang kayak gitu? Yang kalau udah nikah terus susah ditinggalin? Ya gak usah nikah. Nikah kan cuma sekali nih seumur hidup. Gini ya perempuan. Enggak juga. Buat gue. Oh, iya. Nikah tuh cuma sekali seumur hidup. Tasya tolong kasih resep-resep dan tips-tips buat teman-teman yang pacaran begitu lama 9 tahun. Bahkan mungkin ada yang 10 tahun atau 8 tahun. Terus mereka putus dan mereka tidak gila. Atau mereka bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Seperti apa? Tipsnya biar gak gila. Apa Iya biar dia tetap bisa menjalani, jangan kepikiran sama yang pacaran. Diterima, dirasain tuh sakitnya, marahnya, keselnya, rasain aja sampai kebal, sampai pokoknya diterima, intinya diterima. Terima bahwa oh ya udah mungkin gue tidak yang terbaik buat dia. Oh ya udah emang gue diselingkuhin. Oh ya udah gue emang bukan jodohnya, itu diterima selapang mungkin. Habis itu nanti akan dengan sendirinya kita tenang deh kalau udah nerima keadaan itu, kita terima, nanti tenang, habis itu udah bisa menjalani hidup lagi. Oke, jadi harus tenang, ikhlas, terima kenyataan bahwa lo abis tersakiti dan lo sembuhin, jangan denial ya, jangan denial. Telan. Pertanyaan terakhir banget ini, udah siap mencintai orang lagi? Udah. Sangat siap ya? Oke, jadi kalau abis yang nonton langsung aja Instagramnya Tasya Sihaan, DM aja DM. Sama ini cetak rekening koran 3 bulan. Boleh banget. Boleh. Resep cinta hari ini adalah penyebab orang gagal move on itu biasanya adalah karena orang itu tidak mau untuk menerima kebiasaan yang baru. Jadi untuk Tasya nanti terima kebiasaan yang baru, seperti apa pola PDKT-nya monggo diterima. Intinya kita harus tahu dulu tujuan dia apa. Kalau dia butuh waktu kasih aja waktunya, tapi jangan dipacarin dulu. Gua Ajay. Gue Tasya Sihaan. Bye bye, peace out.